Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari tugas 1 mata kuliah pemrograman berbasis desktop, yaitu membuat aplikasi kasir menggunakan bahasa Java. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan compiler online dari website programmis.com, dan mohon maaf sebelumnya komputer berada pada kondisi yang tidak maksimal, ada sedikit gangguan, dan berikut adalah penjelasannya. Saya mengawali program dengan import method dari library java.util, lalu melanjutkan dengan membuat kelas yang bernama main, mengawali program dengan masukkan data menu makanan dan minuman, yaitu menggunakan metode private static dengan jenis data string, nama variabel menu dengan isian sebagai berikut. Dilanjutkan dengan menggunakan private static method dengan bentuk jenis data integer, nama variabel yaitu harga dengan isi sebagai berikut. Lalu selanjutnya menggunakan metode private static dengan jenis data string, nama variabel kategori, dan isi sebagai berikut. Program saya lanjutkan dengan penghitungan total biaya pesanan dengan diawali metode berupa private static integer dengan nama metode total biaya pesanan, parameter berupa integer dengan nama jumlah pesanan. Program saya awali dengan deklarasi variabel yang berupa integer sama dengan 0 dengan fungsi for menggunakan perulangan integer i sama dengan 0, i kurang dari menu .length, dan i bersifat increment. Lalu deklarasi total biaya dengan rumus assignment minus sama dengan jumlah pesanan i dari fungsi tadi kali harga i juga berasal dari fungsi tadi, ditutup, dan return total biaya untuk mengembalikan operasi ke total biaya, dan hitung total biaya pesanan ditutup. Lalu saya lanjutkan dengan proses mencetak struk pesanan, diawali dengan private static void method dengan nama metode cetak struk dengan parameter berbentuk integer bernama jumlah pesanan. Sistem diawali dengan sistem out print line mencetak objek berikut, lalu mencetak objek berikut sebagai hiasan. Lalu deklarasi variabel total biaya yang berjenis integer, total biaya sama dengan total biaya pesanan dari jumlah pesanan. Lalu pajak yang berjenis double, pajak sama dengan total biaya kali 0,1, 0,1 sama dengan 10%, total pajak 10%. Lalu variabel biaya pelayanan berbentuk integer dicatat secara spesifik 20.000. Lalu terdapat variabel diskon dengan bentuk double. Diskon sendiri memiliki rumus berupa logika. Jika total biaya lebih dari 100.000, maka 0,1 kali total biaya dari variabel berikut di atasnya. Jika tidak, maka 0. Lalu dilanjutkan dengan deklarasi aturan diskon beli 1 gratis 1 untuk minuman jika total biaya pesanan lebih dari 50.000. Diawali dengan logika if jika total biaya lebih dari 50.000, maka menggunakan fungsi for perulangan integer untuk i sama dengan 0, i kurang dari menu length, dan i bersifat increment dengan jika kategori i yang berasal dari fungsi di atasnya equal atau sama dengan minuman, maka jika kategori yang disebutkan tadi berjenis kategori minuman, maka akan menjalankan variabel promo gratis 1 berbentuk integer memiliki rumus jumlah pesanan i per 2. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan
cara berdua karena lebih simpel daripada harus mencari beli satu gratis satu yang menggunakan metode 50%. Lalu dilanjutkan dengan deklarasi total biaya yang dioperasikan dengan sifat operator assignment minus sama dengan dari promo gratis 1 kali harga I. Lalu program ditutup. Lalu total biaya dideklarasikan menggunakan operator assignment kembali, yaitu minus sama dengan diskon. Sehingga bisa dikatakan total biaya sama dengan total biaya dikurang diskon. Lalu dideklarasikan kembali biaya total keseluruhan dengan bentuk double untuk menampung seluruh variabel yang ada di atasnya dengan rumus total biaya yang sudah dikurangkan diskon dengan rumus seperti berikut, ditambah pajak 10% dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Lalu untuk menampilkan struk pesanan menggunakan fungsi for perulangan integer I sama dengan 0, I kurang dari menu length dan I bersifat increment. Membuka program if logika if jumlah pesanan I lebih dari 0, maka cetak sistem out print menu I plus seperti berikut sehingga bisa menampilkan tampilan yang saya kehendaki. Lalu dilanjutkan dengan mencetak total biaya dengan memunculkan variabel total biaya, memunculkan diskon dengan variabel diskon di sini, pajak dengan variabel pajak, biaya pelayanan dengan biaya pelayanan, lalu biaya total keseluruhan, dan ucapan terima kasih telah mampir di resto kami. Untuk tampilan awal saya memilih menggunakan metode private static void dengan nama metode cetak menu tanpa parameter dengan diawali sistem out print line seperti berikut sehingga menampilkan tampilan seperti berikut, dan fungsi for perulangan integer I sama dengan 0 dan seperti berikut, I bersifat increment dengan mencetak I plus 1 sehingga bisa mencetak nomor urut seperti berikut, lalu mencetak variabel menu sehingga seperti berikut, harga dan kategori, lalu sistem ditutup dan diakhiri dengan mencetak gambar seperti berikut. Fungsi menampilkan daftar menu dan masukkan pesanan dari pengguna, saya mengawali dengan deklarasi metode public static void dengan nama main, parameter berupa args dengan bentuk string, penggunaan scanner sama dengan new scanner system in, deklarasi jumlah pesanan dengan bentuk integer sama dengan new integer menu.length, cetak menu, lalu masukkan pesanan dari pengguna dengan fungsi while true. Ketika benar, maka cetak masukkan nomor menu 0 untuk selesai dengan nomor menu berupa integer scanner.nextIn. Penggunaan metode scanner yang telah dideklarasikan pada baris pertama awal, dan menggunakan fungsi logika if nomor menu sama dengan 0, maka break atau selesai sesuai dengan instruksi yang ada di sini, 0 untuk selesai. Lalu ditutup dan membuat logika baru, masukkan logika jika nomor menu kurang lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan menu length atau jumlahnya yaitu 8, maka sistem out print masukkan jumlah pesanan yang akan dipesan dan deklarasi jumlah yang berbentuk integer sama dengan scanner nextIn, jumlah pesanan, nomor menu min 1 dengan sifat
Ini dijelaskan kenapa jumlah pesanan sama dengan nomor menu min 1 bersifat plus sama dengan jumlah, karena nomor menu yang diinputkan pelanggan berkisar antara 1 sampai 8, padahal data berbentuk string satu dimensi itu diawali oleh angka 0 sama dengan 7 yang terinput di data Java ini, sehingga perlu adanya penyesuaian, sehingga perlu di min 1 untuk input dari pelanggan, dan bersifat plus sama dengan jumlah, sehingga nomor menu akan memiliki sifat operator assignment sesuai dengan sifatnya plus sama dengan. Lalu program ditutup else jika tidak, yaitu terusan dari fungsi while, maka sistem out println akan mencetak menu tidak valid atau silakan pilih nomor menu yang benar, karena menu selain dari 1 sampai 8 tidak ada. Lalu program diakhiri lalu mencetak struk pesanan, cetak struk dalam kurung jumlah pesanan, dan scanner close, yaitu keluar dari metode scanner. Program ditutup. Jika program dijalankan maka akan tampil tampilan seperti berikut. Mohon maaf, layar mengalami kerusakan karena menggunakan device yang seadanya. Masukkan nomor menu, misalkan saja kita akan membeli bakso telur, itu menu nomor 1, jumlah pesanan misalkan 3, lalu untuk minuman kita beli es jeruk nomor 6 dengan jumlah 3 dan 0 untuk selesai. Maka akan didapati struk seperti berikut, yaitu bakso telur dengan harga 11.000 kali 3 sama dengan 33.000, es jeruk juga demikian, total biaya 48, yaitu 33.000 tambah 15.000. Karena total biaya tidak sampai 100.000 maka tidak memperoleh diskon. Pajak 10%, 4.800, biaya pelayanan 20.000, dan biaya keseluruhan yaitu total dari total biaya dikurangi diskon, pajak, dan biaya pelayanan sebesar 72.800. Dan sekian dari presentasi tugas 1 mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.